Ya, saya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang menyatakan bahwa saya menuduh adanya dokumen. Dokumen apa? Saya nggak ngerti. Tapi ginilah, terkait dengan swasta, ini kan bukan kali ini ya saya mendalami ya. Saya juga pernah mendatangi salah satu SMK swasta di kota Cirebon, membantu mengambil ijazah milik salah satu siswa. Intinya ginilah, saya membayar tunggakan siswa tersebut yang selama ini tidak pernah mendapatkan ijazahnya, saya bayar, terus dikasihkan ijazahnya. Dan pada saat itu disampaikan oleh pihak sekolah, mereka tidak akan memberikan ijazah-ijazah tersebut, karena siapa yang akan membayar tunggakan-tunggakan itu? Kalau pemerintah yang bayar, oke, mereka akan berikan. Nah, jadi problemnya kan distribusi ijazah atau ijazah yang ditahan karena tidak ada pembayaran terhadap tunggakan-tunggakan itu. Clear lah, sampai situ saja, tidak perlu menarasikan yang lain. Nah, dalam surat Badan Musyawarah Perguruan Swasta itu kan menyatakan bahwa mereka harus koordinasi dengan KCD untuk memberikan data ijazah-ijazah itu. Nah, menurut saya tidak hanya data ijazah, pemerintah juga perlu misalnya data-data yang lain, seperti yang pertama nama siswa dan siswi. Nah, yang kedua jenis dan jumlah biaya pendidikan pada sekolah swasta tersebut. Nah, yang ketiga jenis dan jumlah bantuan pemerintah kepada sekolah, kepada siswa-siswi tersebut, misalnya BOS-nya, BPMU-nya, Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, dan program-program bantuan lainnya. Lalu selanjutnya misalnya jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh orang tua murid, oleh siswa-siswi sekolah tersebut. Lalu selanjutnya sisa pembayaran atau tunggakan. Dan yang terakhir, kami pun perlu juga ya masalah status ekonomi, status sosial dari orang tua murid atau siswa-siswi tersebut. Nah, tentunya 6 jenis data tersebut akan menjadi dasar ya bagi kami untuk memfasilitasi atau bahkan misalnya untuk membuat program pendistribusian ijazah, yang sebenarnya usulan program itu program membayar tunggakan ya, yang masih menjadi tanggung jawab dari orang tua siswa, orang tua murid, siswa dan siswi di sekolah swasta tersebut. Jadi tidak bisa datanya asal-asalan, kami perlu pertanggungjawaban. Nah, tentunya juga kan kita berharap ke depan ada perubahan di Jawa Barat yang cukup signifikan. Anggaran pendidikan di Jawa Barat sudah cukup tinggi, sudah lebih dari 40%, tidak kurang dari 12 triliun. Tapi problem mendasarnya masih terjadi di mana-mana. Masih terjadi pungutan-pungutan, ya, dengan dalih sumbangan, itu juga terjadi di mana-mana. Ada fasilitas-fasilitas sarana-prasarana yang belum dibangun, yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Nah, sehingga masalah ijazah ini, saya sih inginnya menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi secara mendalam terkait dengan dunia pendidikan di Jawa Barat. Apakah memang BOS dan BPMU itu sudah sesuai dengan penggunaannya, lalu apakah jumlahnya juga sudah sesuai dengan kondisi faktual yang terjadi di Jawa Barat. Saya sih berharap ya, data-data itu sudah bisa masuk sebelum deadline yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Biar lebih cepat lagi, sehingga
pada saat Kang Deddy Mulyadi dilantik tanggal 6 Februari 2025, beliau sudah disajikan data-data yang jelas, yang komplit, sehingga beliau pada akhirnya bisa memutuskan program yang terbaik untuk Jawa Barat. Kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta, sekali lagi, kalau memang berharap ingin difasilitasi oleh pemerintah, ya, tentunya ya pemerintah membutuhkan data-data yang lengkap terkait dengan ijazah yang belum didistribusikan tersebut. Ya, saya ya sekali lagi tunggu data-data itu. Kalau diperlukan surat, saya akan berkirim surat secara resmi kepada Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Dan saya pun, ya secara pribadi ya, maupun mewakili institusi DPRD Provinsi Jawa Barat, tentunya kami pun akan terbuka apabila sekolah-sekolah swasta ingin hearing dialog, ingin menyampaikan aspirasi kepada kami. Silahkan, kita terbuka, kita tunggu, ya. Karena pasti tujuan kita sama, bagaimana memperbaiki dunia pendidikan di Jawa Barat. Hatur nuhun.